Hasil Timnas Indonesia versus Bali United di laga uji coba. Marcelino Ferdinand cetak gol, skuad Garuda menang 2-1. Timnas Indonesia bidik kemenangan lawan Myanmar. STY siapkan 26 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024. Rafael Struwijk siap perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 jika Timnas Indonesia lolos semifinal. Hasil Timnas Indonesia versus Bali United di laga uji coba. Marcelino Ferdinand cetak gol, skuad Garuda menang 2-1. Hasil Timnas Indonesia versus Bali United di laga uji coba jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Diketahui, Timnas Indonesia turut melakoni laga uji coba dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah dijalani di Bali saat ini. Pasukan Shin Taeyong pun dihadapkan dengan klub tanah air, yakni Bali United, dalam laga uji coba tersebut. Hasil manis berhasil diraih Timnas Indonesia saat melawan Bali United pada hari ini, Selasa, 3 Desember 2024. Dilansir dari akun Instagram Blancon Football, laga disebut berakhir dengan skor 2-1. Gol Timnas Indonesia turut dicetak sang pemain bintang andalan Shin Taeyong, yakni Marcelino Ferdinand. Sementara itu, satu gol lainnya tercipta lewat aksi Arhan Kaka lewat tendangan penalti. Dalam laga uji coba tersebut, belum seluruh pemain yang dipanggil Shin Taeyong berkumpul membela Timnas Indonesia. Disebutkan, ada 3 pemain yang belum gabung karena belum dilepas klub. Ketiga pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan juga Alfrianto Niko. Dari 3 nama itu, hanya Asnawi yang diketahui merumput di luar negeri. Dia membela klub Thailand, yakni Port FC. Tentunya, hasil manis melawan Bali United jadi bekal manis Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ajang itu sendiri akan mulai berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 202. Skuad Garuda akan bertarung melawan Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pun akan dimulai pada Senin 9 Desember 2024. Di laga perdana, skuad Garuda akan menghadapi Myanmar. Dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri, Shin Taeyong memanggil para pemain mudanya. Ada juga sejumlah pemain abroad yang dipanggil, di antaranya Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struwijk. Timnas Indonesia bidik kemenangan lawan Myanmar. STY siapkan 26 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024. Training Camp (TC) Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024 memasuki hari terakhir. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong mengatakan dalam TC terakhir yang dilakukan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali tidak dihadiri oleh semua pemain. Dalam beberapa hari para pemain akan datang dan persiapan lagi memperbaiki taktik-taktik pertandingan lebih detail lagi, kata Coach Shin usai training camp di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa, 3 Desember 2024. Shin Taeyong mengatakan, 26 pemain telah disiapkan untuk berlaga di Piala AFF 2024. Ia berharap semua pemain bisa menunjukkan pertandingan yang terbaik. Shin Taeyong juga menargetkan kemenangan saat berlaga melawan Timnas Myanmar pada 9 Desember mendatang. Harus bekerja keras dan pastinya kita targetnya menang. Kita mempersiapkan tim harus bisa meraih kemenangan, ujarnya. Sementara itu, disinggung tentang kekuatan Vietnam, Shin Taeyong mengaku belum pernah melihat permainan tim Vietnam. Jujur belum melihat permainan tim Vietnam seperti apa tetapi Vietnam mereka membawa tim paling baik pasti akan jadi lawan yang berat bagi kita, kata Coach Shin. Salah satu pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan yang bergabung ke TC belakangan mengaku telah mempersiapkan yang terbaik untuk Piala AFF 2024.
Untuk menghadapi Myanmar, setiap pemain saling menguatkan dan saling memperbaiki kesalahan demi kesalahan. Bisa dilihat tadi chemistry-nya sudah saling menguatkan. Bisa dilihat sendiri bagaimana cara mainnya, cara komunikasinya, tinggal memperbaiki kesalahan demi kesalahan aja, kata Arhan. Kita semua pemain kayak kumpul bareng setelah latihan, diskusi gimana kita menghadapi pertandingan nanti. Biar satu sama lain kompak, menjalin komunikasi satu sama lain, imbuhnya. Sebelumnya 4 pemain resmi dicoret dari pemusatan training camp. Keempat pemain itu antara lain Made Tito, Zaki Ashraf, Alvan Suaib, dan Arsa Ahmad. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan, 3 pemain dipulangkan karena cedera saat latihan atau TC dan 1 pemain masih cedera dan belum bergabung untuk latihan. Yang kita kembalikan ke klub itu ada 3, Made Tito, Zaki Ashraf, dan Alvan Suaib kita kembalikan ke klub. Terus yang tidak datang dikarenakan cedera itu Arsa Ahmad, jelas Sumarji. Rafael Struijk siap perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 jika Timnas Indonesia lolos semifinal. Piala AFF 2024 menjadi salah satu ajang bergengsi yang dinantikan publik sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia, sebagai salah satu kandidat kuat, tengah bersiap untuk menghadapi persaingan ketat. Namun, rencana keikutsertaan beberapa pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner menghadapi tantangan besar terkait izin dari klub masing-masing. Rafael Struijk, pemain muda yang saat ini bermain untuk Brisbane Roar di A-League Australia, telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Struijk tidak dapat bergabung sejak awal turnamen Piala AFF 2024. Klubnya di Australia enggan melepasnya pada fase penyisihan grup karena 2 alasan utama. Pertama, Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemain mereka. Kedua, jadwal kompetisi tersebut berbenturan dengan musim reguler A-League yang tidak memiliki jeda musim dingin. Dengan kondisi ini, Struijk kemungkinan baru dapat bergabung dengan Timnas Indonesia apabila tim berhasil melaju ke babak semifinal. Kehadiran Struijk di fase krusial ini diharapkan mampu menambah daya gedor lini depan Timnas. Selain Struijk, 2 pemain naturalisasi lainnya, Justin Hubner dan Ivar Jenner, juga menghadapi situasi serupa. Hingga kini, komunikasi antara PSSI dan klub masing-masing pemain masih berlangsung untuk mendapatkan izin mereka bergabung dengan skuad Garuda. Untuk Hubner dan Jenner, masih dikomunikasikan dengan klubnya masing-masing, ujar Sumarji dari PSSI. Proses negosiasi ini menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Timnas dalam meracik strategi optimal untuk fase grup. Kehadiran pemain seperti Struijk, Hubner, dan Jenner memberikan harapan besar bagi Timnas Indonesia untuk bersaing lebih kompetitif di level Asia Tenggara. Kualitas dan pengalaman mereka di kancah internasional diharapkan dapat meningkatkan performa tim, terutama di fase-fase krusial seperti semifinal dan final. Namun, perjuangan di fase grup tanpa kehadiran mereka akan menjadi ujian nyata bagi tim Garuda. Kerja keras dan semangat juang dari para pemain lokal akan menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tetap tampil maksimal dan mampu melangkah jauh di turnamen ini.